saya mau berterima kasih kepada narasumber, kepada subscriber, kepada siapapun yang membantu, yang mendoakan sehingga Pretty Woman ID semakin baik dari waktu ke waktu dan bermanfaat untuk banyak orang. Ladies, hari ini saya lagi menunggu tamu istimewa, bukan pemain film, bukan pemain sinetron, bukan host, tapi seorang yang sangat penting buat Pretty Woman ID selama 2 tahun terakhir. Kita sambut. Halo, apa kabar Dot? Halo. Ladies, ini namanya Aditya Syarif Pribadi, tapi biasa dipanggil Dodit. Didot ya, Didot, sorry. Kalau Dodit Mulyanto, tapi ini Didot, panggilannya Didot. Dot, kenapa dipanggil Didot? Karena lucu kali ya. Lucu ya, oke, lucu. Jadi nama aslinya Aditya Syarif Pribadi, keren kan? Tapi biasa dipanggil Didot. Oh ya, saya mau kenalin dulu. Didot ini adalah editor Pretty Woman ID selama udah 2 tahun ya Dot ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lah ya. Jadi mungkin sejak pandemi. Jadi dulu Pretty Woman ID itu ada editornya namanya Mas Amang, tapi karena satu dan lain hal, karena kesibukannya kita tidak bisa berkolaborasi, dan di puncak keputusasaan saya bertemu sama Didot ini, dan cerita pertemuannya pun agak lucu nih. Jadi Dot, lu bisa ceritain sedikit awal mula waktu itu kita mulainya gimana sih Dot waktu itu? Waktu itu pandemi, Iya. saya iseng bikin Instagram baru 3 hari, Iya. langsung ketemu Mas Ruri. Gitu ya Dot ya? Iya. Iya, jadi waktu itu saya lagi nyari editor video, jadi udah searching di Google, lalu saya pindah ke Instagram dan memang udah jodoh sih. Padahal waktu itu Didot bilang baru 3 hari bikin akun Instagram. Bener ya? Dieditin aja namanya. Jadi akun Instagramnya namanya dieditin aja. Dan memang dia sukanya ngeditin aja gitu loh. Kita ngomong-ngomong sebentar sama orang yang sangat krusial banget sih. Dot, jadi lu ngedit ini udah sangat lama ya? Lumayan lah. Berapa tahun? 2003 ya? Jadi 19 tahun. Wajar sih ketika ngelihat Pretty Woman edisi perdana dia menertawakan, katanya ini bisa lebih dimaksimalkan. Ya tapi itu perjuangan keras untuk bisa. Saya senang loh pulang sama Mas Ruri. Gimana? Senangnya kenapa? Baik. Terus Iya. kontennya menarik ya. Gitu ya. Menariknya apa nih yang menarik? Semua biasanya berita-berita buruk itu bisa lihat di channel yang lain, tapi yang ini tuh semuanya tuh punya inspirasi sih buat semua yang lihat. Oke, thank you Dot, meski gue tahu lu cuman mau nyenengin gue aja. Tapi itu benar. Thank you Dot. Iya. Oke, pertanyaan yang gue pengen nanya sih sebenarnya, dan sekarang gue tanya, Pretty Woman ID itu sebenarnya gimana sih Mas? Oh, awal mulanya gitu. Oke, Pretty Woman ID itu sebenarnya saya meng-create Pretty Woman ID itu sebetulnya podcast yang menampilkan narasumber wanita yang sedang jadi pembicaraan publik. Okay. Jadi bisa pemain film, pemain sinetron, host, bintang iklan, semua, pokoknya sebenarnya semua wanita yang lagi benar-benar jadi pembicaraan. Dan memang dari awalnya saya makanya namanya Pretty Women ID. Jadi pengen nampilin wanita aja. Semua narasumber saya wanita, dan menurut analitik sendiri, Google Analytics, YouTube juga, bahwa memang penonton Pretty Women ID itu 80% wanita. Jadi sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Tetapi dalam perjalanannya nampilin wanita kok lama-lama agak bosan ya. Muncullah pria pilihan wanita. Jadi itu siapa tuh pertama tuh Mas? Yang prianya. Oke, jadi sebelum jawab itu saya bilang bahwa pria pilihan wanita itu adalah edisi yang ini aja, edisi yang dimunculkan karena edisi yang dimunculkan karena biar tidak wanita terus, karena dalam perjalanannya kan kita berubah ya. Konsep secara keseluruhan enggak, tapi diselipkan aja. Jadi yang pertama kita coba waktu itu trial sih, Brian McKenzie. Dan luar biasa responnya, bener-bener
seperti yang saya duga sih, bahwa karena 80% wanita, ternyata begitu ditampilkan, dan kebetulan waktu itu sinetronnya lagi meledak, Bawang Putih Berkulit Merah, langsung boom gitu. Jadi iya, itu pria pilihan wanita sangat pertama ya, luar biasa ya gitu Dot. Jadi memang konsep pertamanya adalah podcast yang menampilkan narasumber wanita yang jadi lagi pembicaraan publik gitu Dot. Perubahannya. Iya gitu. Itu perubahan besar kan? Sebetulnya kalau ngomongin soal perubahan besar, tentu perjalanan Pretty Woman ID ini ada beberapa momentum sih Dot. Jadi saya masih ingat banget, saya harus berterima kasih ke narasumber pertama saya, yaitu Mbak Angela Elga yang datang ke tempat ini. Nah, waktu itu di episode perdana, karena memang udah kenal, jadi dia mau bercerita sedikit soal waktu itu, soal anaknya sama soal pernikahannya gitu loh. Yang kedua, momentum untuk Pretty Woman ID itu dengan namanya Mbak Fitri Saulteru, teman baik Nikita Mirzani. Berkat wawancara beliau, Pretty Woman ID langsung bisa dimonetisasi dan yang nonton lebih dari 100.000 orang. Tapi kalau boleh jujur, puncaknya adalah ketika menampilkan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang meledak lewat sinetron Ikatan Cinta. Itu inget? Tahu Ikatan Cinta ya? Tahu deh. Tahu. Kenapa? Nonton sinetron juga? Ya, sebagai penikmat visual ya setidaknya. Oh, tahu ya, karena memang dia sangat terkenal ya. Sangat terkenal. Selain sinetronnya populer, Arya Saloka dan Amanda Manopo, pemeran Aldebaran dan Andin itu memang populer banget, dan itu puncak memang meledaknya Pretty Woman ID. Tapi bukan hanya itu sih, saya harus berterima kasih kepada banyak sinetron sih. Yang saya ingat baik adalah Buku Harian Seorang Istri, ada Love Story The Series, Bawang Putih Berkulit Merah, dan lain-lain. Ada banyak semua. Jadi Pretty Woman ID menampilkan seperti yang saya bilang tadi Dot, sosok yang memang lagi sosok wanita yang yang populer lah, lagi di perbincangan publik gitu Dot. Mas mau nanya. Iya. Susah gak sih, ribet gak sih wawancara sama artis gitu? Mungkin kalau yang nggak punya connection atau nggak punya networking pasti susah. Tapi karena saya punya network dan sebagai jurnalis yang udah di entertainment industry selama lebih dari 20 tahun, saya punya networking yang cukup bagus. Jadi tapi semuanya saya lakukan sendiri Dot. Wow. Jadi list artis yang mau diwawancara, menghubungi mereka, bahkan mewawancarai mereka pun saya lakukan sendiri, bahkan merekam pun saya lakukan sendiri Dot. Jadi semuanya saya lakukan sendiri. Buat kalian nih, demi kalian nih. Iya, semuanya demi subscriber ya, demi netizen ya. Jadi semua proses saya lakukan sendiri, tentu tidak sendiri karena tetap harus berkolaborasi sama Didot kan. Saya tidak bisa mengedit video, jadi saya butuh Didot gitu, dan selama ini kerjasama kita sangat bagus ya Dot ya. Tapi tadi bahwa semuanya saya lakukan sendiri itu, saya merasa bahwa kalau saya lakukan sendiri itu saya bisa menghubungi artis atau wawancara dimanapun, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Jogja, saya akan datangin. Bahkan di luar negeri pun saya datangin. Oke. Iya, jadi ya? iya pasti. Jadi saya bisa, Mas saya bisanya sekarang, ya udah saya langsung saat itu juga. Kalau misalnya saya dengan 2 atau 3 orang itu akan menyulitkan koordinasinya ya. Jadi selama ini apakah saya merasa terbebani? Enggak, karena saya melakukan semuanya dengan senang hati Dot. Gitu Dot. Oke, Mas mau nanya lagi nih. Iya, gimana? Kira-kira ke depan Pretty Woman ID ada perubahan apa nih? Bakal apa ya, biar surprise buat para fans? Netizen ya, oke. Overall tentu biar nggak bosen, tentu ada penambahan ya Dot ya. Jadi selama ini kan nge-podcast sama mereka. Perbedaan saya dengan yang lain adalah kalau podcast yang lain mendatangkan, kalau saya mendatangi. Buat saya mendatangi itu jauh lebih simpel dan lebih mudah buat saya. Jadi kalau artis bersedia saya wawancara dimanapun pasti saya datangin. Kalau mendatangkan itu biasanya akan lebih banyak hambatan ya Dot ya, karena harus menyesuaikan dengan jadwal mereka. Lalu yang kedua, tentu akan ada bukan perubahan lah, improve ya. Selain wawancara,
Tadi ada edisi pria pilihan wanita, ada juga mungkin analisa Dot ya. Jadi pemahaman saya soal sinetron, soal film, soal acara atau soal apapun, jadi penambahan ya. Jadi ada analisa lah gitu Dot. Terbaik Dot. Thank you Dot. Jadi menurut saya gini, oh ya saya rasanya saya harus berterima kasih kepada Didot karena yang sudah kalau nggak salah itu dari episode 20 sampai sekarang udah 2 tahun, dan terus terang ada banyak kejadian yang bermula dari editing yang baik. Jadi saya mau cerita, salah satunya adalah suatu ketika ada artis terkenal yang sudah bersedia saya wawancara, tapi tiba-tiba kayaknya agak berubah pikiran. Mas bisa lewat handphone aja dong. Iya, lewat handphone. Waduh, nggak bisa dong kalau lewat handphone. Mas, aku boleh nggak lihat contoh Pretty Woman ID-nya? Beberapa menit kemudian saya langsung kirim, dan saat itu juga artisnya langsung mau Dot. Alhamdulillah. Itu berkat editingmu yang menurut saya luar biasa. Berkat Mas Rudi juga yang baik. Iya, dan itu bukan sekali ya, ada beberapa kali loh Dot. Begitu ngelihat penampilan Pretty Woman ID kayak yang katanya elegan dan berbeda, langsung mau, dan hubungan kami sekarang jauh lebih baik Dot. Gitu loh. Jadi saya sih berharap Pretty Woman ID semakin baik dari waktu ke waktu. Saya mau berterima kasih kepada narasumber, kepada subscriber, kepada siapapun yang membantu, yang mendoakan sehingga Pretty Woman ID semakin baik dari waktu ke waktu dan bermanfaat untuk banyak orang. Tapi ini Dot, satu lagi Dot, saya pengen memberikan sesuatu buat kamu nih. Apa itu? Ini dia Dot. Waduh. Wow. Inilah, ini silver play button ini Dot. Silakan Dot, buat kamu Dot. Aduh, akhirnya. Jadi simbol kerja keras. Iya benar ya. Ini terus terang ini sebenarnya plakat biasa, tapi biasa tapi bermakna ya, karena ini langsung dari YouTube. And yang paling penting adalah ini lambang kerja keras dan kreativitas tanpa batas ya. Jadi mudah-mudahan setelah 100.000 kita bisa mencapai 1 juta ya. Amin. Lalu mencapai diamond ya, dan seterusnya. Dan yang paling penting sih konsisten, karena menurut saya membuat YouTube itu sebenarnya nggak terlalu sulit, gampang ya. Siapapun bisa, dimanapun bisa, di kota, di daerah, dimanapun bisa. Jadi buat saya sih kuncinya 3 ya Dot ya. Ide, eksekusi, sama konsistensi aja. Punya ide langsung dieksekusi, lalu konsistensi membuat video dan mengupload. Udah itu aja kuncinya, gampang banget. Jadi siapapun yang mau mengikuti jejak saya menjadi seorang YouTuber, silahkan, kesempatan terbuka lebar. Gitu Dot. Dot, thank you banget ya atas kerjasama kita. Semoga kerjasama kita akan terus berlanjut ya. Jadi even editingnya juga semakin bagus ya. Semoga artis-artis semakin puas. Mudah-mudahan ya semua rencana kita tercapai Dot ya. Terima kasih, mudah-mudahan thank you Dot atas ini adalah prasasti buat kita berdua. Mudah-mudahan Pretty Woman ID semakin cemerlang ya ke depannya ya. Jangan lupa nonton terus Pretty Woman ID ya, karena setiap wanita punya cerita. Thank you ya. Dah.